Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 24 Oktober 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sangat indah dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan telah berfirman, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya, supaya ia hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya dari semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma? Pengurus kebun anggur itu menjawab, Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun lagi. Aku akan menjangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di masa pandemi ini, ada beberapa umat yang datang kepada saya dan bertanya demikian, Romo, saya mau menerima sakramen tobat. Apakah bisa pakai video call atau Zoom meeting? Saya tersenyum dan berkata, tidak bisa ibu, bapak. Sakramen rekonsiliasi diberikan secara online. Pertama, karena meniadakan perjumpaan yang menjadi aspek penting dalam penyesalan dan kehendak untuk memperbaiki relasi dengan Allah. Kedua, di masa pandemi ini ada yang namanya protokol 3M yang harus kita patuhi, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Namun bukan berarti kita menjaga jarak terhadap Allah sendiri. Mari ibu bapak, kita bertekun dalam doa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali menerima sakramen tobat. Demikian ajakan saya menutup jawaban dari pertanyaan umat tersebut. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan perihal beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang nasib orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus.
Mereka meminta tanggapan Yesus mengenai peristiwa tersebut. Apakah Yesus mengecam atau mengutuk tindakan Pilatus? Jika demikian, berarti Yesus akan berhadapan dengan kekuasaan Romawi. Atau Yesus membenarkan tindakan Pilatus, yang berarti ia tidak mau membela bangsanya sendiri. Namun jawaban Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Yesus justru meluruskan pandangan mereka dengan bersabda, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang-orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib yang demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara yang demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang ada di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau engkau tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Istimewa dan sangat inspiratif sekali apa yang disampaikan oleh Yesus. Ia sampai mengulangi 2 kali. Tidak, dosa mereka tidak lebih besar daripada dosa orang-orang lain. Dan Yesus mengajak kita untuk senantiasa mau bertobat. Kembali kepada Allah, bukannya sibuk untuk ngurusi dosa orang lain. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan perihal pertobatan dengan perumpamaan pohon ara yang sudah 3 tahun tidak berbuah. Ketika sang tuan memerintahkan untuk menebang pohon itu, tetapi sang pengurus kebun anggur berkata kepada sang tuan itu, "Biarkanlah pohon ini diberi kesempatan 1 tahun lagi. Saya akan mencangkul sekelilingnya dan memupuknya, supaya barangkali tahun depan pohon ini akan berbuah." Saudari-saudaraku, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah kesempatan untuk kembali berbuah. Mari kita pupuk semangat pertobatan dengan 3M. Yang pertama adalah menyadari dan menyesali perbuatan dosa dan salah kita. Yang kedua adalah dengan menerima sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Dan yang ketiga, memperbarui hidup dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Selamat untuk memupuk semangat tobat dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.